Saya pengen mendengar dulu nih dari saudara Harun Ar-Rasyid. Nggak usah banyak-banyak, 6 juz aja dah. Ayo, sebisanya. Saya pengen mendengar minimal 1 halaman. Coba apa yang dihafal? Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabatum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'an wa sayajzillahu syakirin wa ka'ayyin wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi syakirin wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama waghanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'fu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin wa ma kana qawlahum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul Nah, azim. buat teman-teman yang dimanapun berada, memang saya nggak ada rencana untuk buat konten. Saya sengaja emang pengen ngetes hafalan juga ceritanya. Jadi ya kalau ada salah-salah dikit ya mohon dimaklumi ya. Karena emang nggak ada rencana, kita nggak ada persiapan, saya langsung nembak-nembak aja nih. Itu. Subhanallah, luar biasa, wallahu akbar. Mudah-mudahan yang mendengar ini anak-anaknya juga bisa menjadi hafiz Quran ya. Menjadi motivasi buat teman-teman yang lain dimanapun berada. Ini Bang Harun udah berapa juz sih Bang Harun? 21 Subhanallah. Umurnya berapa? mau naik 11. Baru 11 tahun sudah 21 juz. Masya Allah, Masya Allah, astagfirullah, akbar. Malu kita dah. Sekarang kita mau mendengarkan dari senior kita juga, Ustadz Muhaimin. Beliau Ustadz muda, Insya Allah yang belum punya mantu yang apa-apa nanti boleh. Nanti bisa komen di bawah, kasih nomor WA-nya, biar nanti saya yang hubungin ya. Insya Allah nih calon mantu bagus nih, Ustadz Muhaimin. Subhanallah. Ini ngajar lo di mana aja, Ustadz Muhaimin? Saya mah di rumah aja. Di rumah aja. Lagi lockdown berarti, malu dia. Beliau ini pernah menjadi muadzin di beberapa masjid besar seperti Masjid Al-Ajam juga, terus saya nggak mau sebutkan dah, malu katanya. Dan untuk saat sekarang ini beliau fokus di pesantren Lantaburo dan juga ngimamin di suatu masjid di daerah Tanah Abang. Luar biasa.
Pak Ustadz Muhaimin, buat motivasi kita, buat apa namanya dakwah kita juga, minta beberapa juz aja nih buat para YouTube yang mendengar, mudah-mudahan jadi motivasi, jadi penguat buat kita semua untuk cinta Quran dan bisa menghafal Quran dan yang paling utama mengamalkannya. Minta tolong Pak Ustadz, yang usah banyak-banyak lah, 6 juz aja dah, ayo. Kita nggak pakai edit-editan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله مولانا العظيم. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah, saya nggak bisa berkata apa-apa, cuma ini lagi berkata, tapi saya kalau ngomong sedih saya sedih, luar biasa suaranya. Ini duet antara junior dan senior, dua-duanya mempunyai suara yang sangat amat luar biasa. Buat saudara-saudara, buat ibu-ibu, bapak-bapak dimanapun berada, ayo yang anak-anaknya belum mondok, ayo kita mondok. Daripada banyak main di rumah, banyak main HP, banyak main game, banyak nongkrong, rokok segala macam. Lebih baik yuk mondok dimanapun tempat. Ya kalau mau ya silahkan bisa menghubungi ke sini. Di bawah ini nanti ada Darul Quran Lantaburo, Kampung Ketapang, RT 06 RW 05, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang. Pak Ustadz, saya mulai Pak Ustadz Kurni nih. Pak Ustadz Kurni, ini kan Harun ini Pak Ustadz ya yang bimbing dari awal tuh. Bagaimana cara mendidiknya Pak Ustadz biar nanti orang-orang bisa tahu kok bisa gitu, bisa mendidik, bisa anak sekecil ini bisa sudah hafal 21 juz ya. Subhanallah. Bagaimana Pak Ustadz penjelasannya biar jadi motivasi buat teman-teman? Alhamdulillah, saudara Harun ini memang
Ustadz, orangnya juga sangat cerdas. Biasanya itu ngaji kan habis subuh itu untuk nambah. Biasanya 1 kotak, kadang dia juga bisa 2 lemtir. Subhanallah. Alhamdulillah untuk sore juga dia bisa buat 1/4 halaman. Nah, untuk supaya anak-anak di rumah atau anak-anaknya biar bisa ngapal juga di rumah, sebenarnya bisa dengan ada bimbingan dari orang tuanya yang udah bisa baca Al-Quran atau fasih dalam bacaannya. Gak usah banyak-banyak, kalau yang belum mondok minimal dalam 1 hari 1 ayat, insya Allah itu akan istilahnya akan bisa. Jadi kiat untuk menghafal itu ini nggak apa-apa, yang jawab boleh Pak Ustadz, boleh Pak Harun, boleh ini, boleh siapa. Ini dengar nih, per hari itu 1 halaman ya, atau 1 lembar atau setengah lembar. Itu saya aja ngapal 1 ayat sehari aja susahnya kayak pantau gitu. Pengen tahu gimana sih caranya gitu loh. Nggak apa-apa, dari Ustadz Muhaimin. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang saya sudah pelajari dari guru saya, bahwa namanya hafalan baru, kita lebih banyak untuk membaca dengan melihat dengan penuh konsentrasi, seperti layaknya kita melihat benda yang kita sudah lihat betul-betul, pasti akan terbayang. Itu pun dalam ayat pun seperti itu, di awal pojok mana sampai akhir pojok yang mana. Di situ kalau kita sudah baca dengan penuh konsentrasi, insya Allah akan melekat dengan sendirinya dari awal pojok sampai akhir pojok. Itu berapa kali mengulangnya itu, Ustadz? Dalam untuk hafalan baru itu? Kalau mengulang relatif, bagaimana ayat, kadang ada ayat yang mutasyabihat, yang banyak kesamaan, ada ayat yang bagaimana dalam pelafalan agak rumit, maka itu relatif bagaimana kita butuh konsentrasi penuh dalam ayat tersebut. Kalau kita sudah konsentrasi, kita sudah baca dengan pelan, kalau cepat pasti akan cepat buyar. Dengan pelan, konsentrasi dengan hati, insya Allah akan melekat dengan sendiri. Tartil berarti Pak Ustadz, dengan tartil. Berarti jangan cepat-cepat buat teman-teman. Kalau ngapal jangan cepat-cepat, pelan-pelan. Bukan pelan suaranya tapi pelan-pelan bacanya, tartil ya. Buat Pak Ustadz cilik kita nih, katanya sih ini Harun ini orangnya petakilan, tapi untuk mindset ngapalnya luar biasa, bener Pak Ustadz? Benar. Itu kita pengen tahu nih apa sebutnya Ustadz Harun ya, biar teman-teman tahu di rumah juga bagaimana sih caranya loh ngapal. Harun itu kan orangnya agak aktif tapi kok bisa cepet ngapalnya gitu. Pak Harun gimana, Ustadz Harun? Agak kencang suaranya, nggak apa? Itu apa namanya, kalau hafalan baru itu dibaca-baca dulu, habis itu ntar baca udah lancar bacanya baru dihafal. Itu nanti hafalnya nggak usah kenceng-kenceng, pelan-pelan aja. Nanti kalian main, kalau main ngaji sambil main. Oh subhanallah, 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 ngaji sambil main. Berarti artinya dalam bermain juga tetap ngaji. Nah, dalam mengaji tetap bermain. Jadi nggak ada istilah kata main tanpa ngaji, ngaji tanpa main. Jadi saudara, mindsetnya harus berjalan ya. Jangan diistilah katakan ngaji sambil main, bukan begitu maksudnya. Harun ini berarti dalam mainnya dia aja berarti di otak dia, di hati dia selalu terbawa untuk belajar dan menghafal Al-Quran selalu. Subhanallah. Ustadz Kurni, ini buat biangnya nih. Ini alhamdulillah salah satu alumni Pondok Pesantren Lantaburo, jebolan pertama yang hafidz Quran di Pesantren Lantaburo. Dulu wisuda tahun 2013 ya, 2013. Jadi ini jebolan pertama ya. Pak Ustadz Kurni,
pengen tahu nih kiat paling utama tuh gimana cara mengulang, menghafal segala macam biar teman-teman tahu semua bagaimana susah atau mudahnya gitu menghafal Al-Quran itu. Tapi mudah-mudahan sih jangan susahnya, yang mudahnya aja kita yang minta. Alhamdulillah, seperti yang dibicarakan tadi saudara Ustaz Muhaimin, jadi emang Quran itu harus banyak dibaca dulu, dilancarin dulu bacaannya, perhatikan makrotnya dan tajwidnya. Baru setelah itu kalau kita udah lancar, udah semuanya kena, baru dihafalin. Itu dalam satu ayat minim saya mungkin otaknya standar, Siap. itu sekitar 20 kali atau 30 kali. Cakep. Dan ulangnya pun sama, pasti hafalnya juga sama. Seperti kayak gitu. Supaya apa? Supaya lebih jadi hafalannya. Namanya manusia terkadang suka lupa kayak gitu. Betul. Gitu. Tapi seperti kayak gitu, dari ayat per ayat kita baca berkali-kali untuk mengulang-ulangnya. Kalau saya seperti kayak gitu metodenya. Oh, jadi berarti per ayat itu diulang-ulang dulu, ya, bukan per lembar, bukan cara ngapalnya. Kalau saya sih per ayat dulu. Per ayat. Dulu. Per ayat ya. Diulang, ya. Nanti ditambah lagi ayat lagi. Gitu. Buat teman-teman di rumah dimanapun berada, jadi caranya mungkin beda-beda ya. Mungkin otak orang beda-beda, nggak ada yang satu kali baca langsung hafal dan enggak. Buat yang teman-teman yang istilahkan standar kayak saya, kalau saya mah nggak ngapal, itu diulang-ulang minimal berapa? Satu ayat itu? 30 kali. Minimal 30 kali. Insya Allah kalau misalnya satu ayat 30 kali Bismillah berarti kan insya Allah cepat hafalnya ya. Jadi kalau Bismillah sekali doang, jadi hilang cepat juga hilangnya. Jadi minimal 30 kali dalam satu ayat ya saja. Nah, Ustadz, terima kasih udah Ustadz Harun juga. Terima kasih banyak waktunya sudah meluangkan buat teman-teman YouTube. Semoga harapan dan doa saya, siapapun yang mendengar, siapapun yang melihat, ayo kalau memang positif, ayo kita ikuti. Kalau memang negatif dalam video saya yang ada dalam negatif yang lain-lain, jangan ikuti. Tolong kita sempurnakan semua yang ada di dunia ini, diisi dengan sesuatu yang positif. Mudah-mudahan di YouTube kita ini diisi dengan hal-hal yang positif. Dan insya Allah mudah-mudahan doa dan harapan saya, mudah-mudahan teman-teman semua, anak-anak yang punya anak dijadikan anak yang soleh soleha dan bisa menghafal Al-Quran juga seperti Ustadz Kurni, Ustadz Harun, Ustadz Muhaimin. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha. Ditutup dengan doa Allah. Waj'alhu lana imaman wa nuran Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna wa zidna ana al-layli wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jalan-jalan ya ke tempat-tempat lain juga untuk melihat kegiatan-kegiatan lain.